para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things. Saya Lina. Saya Sali. Ya, sekali lagi kita berjumpa untuk karena kali ini untuk membahas bacaan-bacaan yang dipakai dalam ibadah dan juga khotbah Paskah. Ya, Eh, kita akan membahas teks-teks leksionari ini dari mana aja nih Sal bahannya? Ya, sahabat-sahabat khotbah, bacaan kita untuk Paskah terambil dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25, Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan ayat 14 sampai 24, juga Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 dan Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Hmm. Ya. Nah, apa yang menarik dari teks-teks kita ini, kali khususnya ketika kita pakai teks ini untuk khotbah Paskah ya. Ya, Mhm, kalau aku melihat ada satu benang merah, yaitu pada kata baru. mhm, Aku mulai dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25 ya. mhm, Di situ adalah janji Allah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. mhm, Ini adalah bahasa metaforik tentang pemulihan Israel pasca pembuangan di Babilonia. mhm, Yang menarik adalah kata langit dan bumi ini dipahami sebagai oikos atau rumah kita. Jadi langit dan bumi adalah lingkungan yang menurut visi langit yang baru dan bumi yang baru, jika lingkungan itu sehat maka memberi dampak yang baik juga bagi keberlanjutan manusia. mhm, mhm, Manusia bisa memiliki umur yang panjang, di mana bayi tidak hanya hidup beberapa hari, orang tua akan mencapai umur suntuk, bahkan umur 100 pun akan dianggap masih sangat muda, gitu ya. Jadi di sini penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru ini datang dari Allah. Tapi tidak berarti bahwa karena langit yang baru dan bumi yang baru adalah pekerjaan Allah, maka lantas manusia atau Israel dalam konteks ini menjadi penonton aja ya, penonton yang pasif, berpangku tangan, tinggal tunggu mujizat dari sorga. Enggak. mhm, Justru dalam ayat 21 eh, dikatakan di situ dimotivasi orang-orang Israel supaya mendirikan rumah-rumah, mendiami rumah-rumah yang mereka bangun, tanam sesuatu dan nikmati buahnya, gitu ya. mhm, Jadi mereka menikmati berkat Tuhan dari pekerjaan mereka. mhm, Jadi mhm, bersamaan antara kasih karunia Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidup mereka pasca penderitaan, tapi juga dengan kerjasama mereka ya, melakukan mhm. sesuatu secara aktif untuk kesejahteraan hidup mereka. Jadi ada kaitan yang erat antara berkat Tuhan, tapi juga dengan keberlanjutan lingkungan. Ini sesuatu yang khas sekali dalam bacaan kita. Janji Tuhan kepada Abraham berkaitan dengan tanah. Janji Tuhan kepada Israel juga berkaitan dengan tanah. Betul. Kenapa tanah? Jawabannya ya karena tanah tidak hanya bicara soal tempat tinggal dan sumber makanan, tetapi tanah adalah bagian dari relasi yang erat antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Mhm, mhm, Alhasil relasi yang harmonis dengan sesama ciptaan non-manusia mhm. berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia yang bergantung pada tanah. Iya. Relasi yang harmonis ini dibahasakan juga secara gamblang, di mana serigala dan anak domba makan rumput bersama-sama, singa Mhm, makan jerami seperti lembu dan ular. Tidak ada yang berbuat jahat. Nah, ini satu visi yang luar biasa. Balik lagi visi ke Eden, bukan ya? mhm, Di mana pada waktu alam ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru itu dibalikan lagi ke Eden yang asali gitu. Di mhm. mana manusia, hewan itu makannya bukan makan darah, bukan Iya. makan daging ya, tetapi makan tumbuhan. Mhm, Dan mhm. ini adalah visi damai sejahtera yang eh, luar Harmonis ya, biasa gitu. Iya, harmonis. Mhm, harmonis gitu. Tidak ada penumpahan darah karena ya balik lagi makannya mhm, tidak mengambil hak hidup makhluk lain. mhm, Ini mhm, visi yang memang penting sekali untuk kita lihat keseluruhan dan keutuhannya. Bahwa mhm, pemulihan Israel tidak bicara soal diri mereka saja semata-mata, tapi relasi.
yang pulih Mhm, dengan mhm, alam juga, mhm. gitu. Ya, barangkali juga kalau mau saya tambahkan tadi ya bicara soal tanah, lalu kemudian keutuhan seluruh ciptaan, gitu kan? Eh, Hidup yang harmonis, penuh damai sejahtera, barangkali kita bisa memaknainya sebagai satu topik besar kebangkitan itu bicara juga tentang rumah bersama ya, home itu ya, yang disimbolkan dengan tanah itu, dengan langit baru, bumi baru ya, di mana kemudian keselamatan Allah juga terjadi di dalam relasi yang menghadirkan damai sejahtera ya, yang menghadirkan home buat semua ciptaan, bagi seluruh ciptaan ya. Jadi ya bagus juga sih kita ngomongin kebangkitan, ngomongin juga tentang keselamatan Mm-mm. bagi seluruh ciptaan ya. Ya, Bahwa inilah sebuah makna dari kebangkitan. Bagaimana keselamatan itu dihadir kembali ya, apa yang dulu Allah sudah lakukan gitu menjadi menjadi konkret ketika kita bicara dan dikaitkan dengan situasi zaman sekarang ya, di ya, mana kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, ya kan, peperangan, polarisasi, ya, eh ya perselisihan, eh kayaknya ya bumi bumi kita itu selain tua juga udah tinggal nunggu kehancurannya aja kan, gitu. ya, Tapi eh ya tema kebangkitan ini dari berdasarkan apa namanya Yesaya ini akan sangat menarik ketika kita membicarakan tentang keselamatan Allah yang menghadirkan kembali home ya, keselamatan bagi seluruh ciptaan ya. ya. Ya, eh, ini ada kaitannya nggak dengan Mazmur? Sebenarnya Mazmur ini udah kita bahas ya di Minggu Palmarup karena teksnya juga Betul. mengambil dari Mazmur 118. Ya, Cuma yang menarik buat saya Mazmur 118 ini dikenal sebagai apa dalam tradisi Yahudi itu Hallel yang khusus sekali ya. berkaitan dengan Mesir gitu ya. Jadi Mhm. apa yang terjadi pada bangsa bangsa Israel ketika dibebaskan dari penjajahan Mesir, lalu juga jalan di padang gurun. eh, Pemazmur ingin menunjukkan ya, merefer pada ini dia puji-pujian kepada Allah karena dia sudah membebaskan bangsa ya, sudah membebaskan mereka dari penderitaan dan lain-lain karena isinya puji-pujian itu ya. Dan kembali lagi seperti di Minggu Palmarum kemarin kita membahas tentang hari hari itu ya, hari keselamatan itu yang menjadi memori, yang menjadi ingatan. Nah, kalau buat Ya, saya baik tadi ya Yesaya, Mazmur. Nanti kita lihat juga di dalam teks eh, Kisah Para Rasul maupun Lukas. Ini ngomongin soal ingatan ini amat kuat nih. ya, Mengingat ini sesuatu yang menarik bahwa cerita Paskah juga berita Paskah juga bicara tentang bagaimana mengingat apa yang sudah Allah lakukan ya, pada bangsa, pada pribadi, ya, pada dunia ini. Ya. ya. Kalau aku menambahkan dari Mm-mm. Mazmur 118 sebenarnya, kalau kita fokus pada kata baru, sesuatu yang baru dalam peristiwa Paskah adalah tentang Yesus yang dinubuatkan secara implisit ya dalam Mhm. Mazmur 118 itu tentang sebagai batu yang dibuang oleh manusia, tetapi yang kemudian menjadi batu penjuru. Nah, ini visi mesianik yang ditafsirkan dalam terang Paskah itu adalah Yesus gitu. Mhm. Mhm. Ya, jadi memang bicara tentang Yesus sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Di sini ada pengharapan mesianik yang menekankan tentang hal baru yang dilakukan Allah dalam sejarah, Mhm. yaitu kebangkitan Kristus sebagai sebuah novum. Karena itu tidak bisa manusia memahaminya, terlalu ajaib untuk dipikirkan. Tetapi yang tidak terjangkau oleh hikmat manusia
adalah sesuatu yang Allah lakukan di dalam sejarah. Mhm. Ini berita yang perlu kita kaitkan barangkali Kak Lina Mhm. untuk bacaan kita dari Injil Lukas pasal Mhm. 24 ayat 1 sampai 12. Ya. Betul ya? Di mana kebangkitan Kristus adalah bukti dari keselamatan atau hal yang baru yang Allah lakukan di tengah-tengah dunia. Eh, Mhm. Perkara kebangkitan ini kan nggak bisa dilakukan oleh manusia, hanya Mhm. oleh Allah sendiri. Karena Mhm. itu keselamatan sebagai sesuatu yang baru adalah kasih karunia. Mhm. Mhm. Iya, kalau saya, ya kalau kamu menekankan pada benang merahnya pada baru, kalau saya tadi ya pada memori, pada ingatan ya. Karena ini menarik sekali kalau ngomongin tentang Lukas Lukas 24 ya. Kenapa buat buat saya menarik dibandingkan kisah kebangkitan menurut, ya Injil yang lain, di sini kan sebenarnya para penyaksi itu, di sini, perempuan ya dalam hal ini, kan nggak berjumpa dengan Yesus yang bangkit kan. Cuma memang dikatakan 2 orang malaikat ya, lalu bertanya, "Mengapa engkau, menangisi dia yang hidup di antara orang mati?" Gitu kan. Eee Ini buat saya menarik kenapa, karena, teks ini mau bicara tentang ingatan ingatan apalagi ketika, eee, 2 malaikat itu mengatakan sesuatu yang memang sudah diberitakan oleh Kristus sendiri kan, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga gitu kan. Ini semakin, diingatkan kembali. Ingat nggak waktu itu kamu dengar berita itu gitu, Ya, percaya itu dimulai dari mengingat, ya. ya. Percaya pada berita kebangkitan dimulai dari mengingat mengingat apa yang Kristus lakukan dan di sini menariknya, saya baca ada seorang penafsir yang buat saya indah banget dia menafsirkan bagian ini, yaitu lihat bagaimana, kebangkitan itu bicara tentang mengingat tapi juga reframing ya. Jadi mem-frame kembali karya keselamatan Allah, di mana kasih itu melampaui kematian, Ya. gitu ya. Kasih Mhm. kan, ini menjadi sebuah ingatan bagi para perempuan, Kristus itu bangkit dan bangkit dari kematian dan kematian itu sendiri adalah bagian dari cinta Allah, gitu loh. Kepada semua orang ya, kepada ya semua semua yang berdosa begitu. Jadi karena itu kenapa dikatakan bahwa cinta Allah ini, kasih Allah ini ya melampaui kematian itu sendiri gitu. Jadi berita berita kebangkitan adalah mengingat bagaimana Allah mengasihi dunia ini ya yang melampaui kematian itu sekaligus juga menjadi sebuah, reframing ya. Jadi membentuk kembali, eee, iman kita, bicara tentang eee, yang tidak mustahil di hadapan Tuhan gitu ya. Ketika cinta bisa mengalahkan kematian ya, mengalahkan segala sesuatu. Nah ini ingatan itu yang dibawa dan kemudian kalau kita lihat ini yang diberitakan kepada, 3 perempuan itu, kepada para murid yang lain walaupun mereka nggak percaya gitu. Tapi ada satu bagian yang kecil, satu ayat doang dikatakan lalu Petrus sendiri bangun pergi berlari ke kubur, ya. Mhm. Dia sama seperti seperti 3 perempuan itu hanya melihat kain kafan, ya. Mhm. Tapi bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ini seperti cerita tentang kelahiran Yesus kan? Mhm. Pada diri Maria ketika Maria menyaksikan dan dia dikatakan menyimpan dalam hatinya bahwa melihat, apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi inilah sebenarnya bagian dari ketika bicara tentang kebangkitan itu kita bicara tentang iman yang, di dalamnya ada ingatan akan karya Tuhan ya dan ini yang membentuk kembali iman kita mempertanyakan terus siapa saya di hadapan Tuhan. Siapa saya dan apa yang saya lakukan ketika
ketika Tuhan itu mengasihi saya, mencintai dunia ini. Ya, ini buat saya bagian kecil, tapi juga menantang kita semua untuk bertanya sebenarnya. Apa sih makna kebangkitan Allah ya, dalam hidup kita? Apa eh, apa bagian dari iman kita yang di dalamnya kita bicara tentang mengingat karya Tuhan yang membentuk identitas kita sebagai orang percaya, yang membuat kita kemudian menjadi saksi kebangkitan itu, ya. Aha. Nah, ini juga sebenarnya tadi balik lagi kepada ingatan apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 10, ya. Ya, Kalau mau ngomongin yang baru, eh, mungkin ya ini yang baru buat buat Petrus adalah bahwa Allah adalah Allah buat semua, ya, bukan hanya orang Yahudi. Tapi balik lagi, kemudian kan dilanjutkan oleh Petrus bagaimana dia berkisah tentang perjalanan hidup Yesus, ya, ya, siapa dia, ya. Dengan detail menurut saya Petrus memberitakan dalam, ya, sebagai responnya atas keselamatan, Allah adalah Allah buat semua semua orang gitu ya, mengingatkan kembali tentang apa yang Kristus lakukan. Dia ada buat orang eh, yang berbeda, dia juga ada buat orang yang berdosa, dia menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Jadi ini menariknya sih bahwa ternyata ingatan ini juga sangat berperan dalam pembentukan ya, iman kita, ya. Bagaimana kita mengingat pekerjaan-pekerjaan Allah, kasih yang mengatasi, ya, kematian yang melampaui apapun juga yang telah Allah lakukan, ya. Bahwa kita diterima, kita dikasihi, kita bisa menyaksikan bagaimana Allah juga bekerja bagi orang-orang yang selama ini barangkali di luar dari kotak kita gitu ya. Kita kan selalu, terus terang, dunia dunia ini seringkali mengkotakkan, ya. Oh, eh, bisa macam-macam, kotak, kotak ras, kotak agama, kotak kepentingan, kotak ideologi dan macam-macam begitu. ya. Tapi dengan pekerjaan Allah di dalam Kristus ini yang kemudian membongkar kotak-kotak itu bahwa kasih melampaui segala sesuatu. Ya. Jadi ada kaitan yang erat antara memori tentang Kristus dan karyanya yang novum, yang baru itu Mm-mm. dalam kebangkitannya. Ternyata memori itu menolong kita orang percaya untuk membuka relasi yang eh, harmonis dengan semua Mm-mm. orang yang Iya. selama ini kita pikir jauh dari jangkauan kasih karunia Allah. Tetapi justru karena memori kita akan Kristus, memori kita akan kebangkitannya, memori akan karya Allah yang baru terus-menerus di dalam sejarah, terutama dalam karya Kristus, menjadi motivasi ya bagi kita, Mhm. inspirasi bagi kita untuk membuka relasi-relasi yang mungkin selama ini tersumbat begitu Ya, karena ya. pikiran kita sendiri yang mengkotak-kotakan antara sesama kita gitu ya. Mhm, mhm, Dan ini mhm, bagi aku juga sangat menarik bahwa tadi Kak Lina bilang menjadi saksi mata tentang Yesus gitu ya. Eh, mhm, dalam cerita ini Petrus adalah saksi mata tentang Yesus yang historis. mhm, Kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga kan banyak perdebatan apakah Yesus itu historis atau tidak, apakah kematian dan kebangkitannya historis atau tidak gitu. Tapi sebagai orang Kristen, rujukan utama kita adalah kitab-kitab Injil yang melihat pribadi Kristus sebagai Mesias yang memang telah dinubuatkan oleh para nabi dan kematian dan kebangkitannya adalah penggenapan. Jadi jawabannya sudah pasti menurut iman Kristen, Yesus adalah pribadi yang historis. Dan mhm, karena dia historis, karya keselamatannya historis, kita punya dasar yang kuat untuk terus menjadi saksi tentang kebenaran itu mhm, mhm. pada Iya, sebuah orang. betul. Cuma barangkali buat saya, kalau kita mau lebih dalam gitu ya untuk khotbah, ini sesuatu yang sebenarnya khotbah kebangkitan ini menggugah, Mhm. menantang, bahkan juga barangkali mengganggu kita sih. Hmm. Ketika kita hidup di dalam batas-batas yang kita buat sendiri. Ya. Mhm. Batas-batas
kasih kita gitu ya. Oh, cuma inner circle kita gitu ya. Tapi Hmm. kemudian kalau kita lihat konteks misalnya sekarang ini kan eh, termasuk relasi-relasi di dunia ini ya, kenapa terjadi perang? Kenapa terjadi apa namanya kekerasan di sana sini? Ya, karena kan orang melihat pada ya ini kotaknya sendiri gitu. Ya. Ketika ada yang berbeda, ketika sulit sekali untuk bisa membuka membuka diri, membuka mindset kita bahwa Allah bisa bekerja melampaui apapun juga kan. Itu termasuk juga bagaimana mencintai mencintai seluruh ciptaannya gitu. Bukan Betul. hanya untuk berdasarkan batas-batas yang kita miliki gitu. Jadi Ya. sebenarnya ini juga menggugat kita sih sebenarnya. Ya, Ya. khotbah di di apa pasca ini ya. Ya. Apakah tadi kalau kasih Allah itu melampaui kematian, melampaui batas ya, Mhm. apapun juga namanya ya, apakah ini juga menjadi panggilan kita sebagai saksi kebangkitan Kristus kan? Bahwa orang Kristen memang harus terus menggugat menggugat ketika kasih itu dibatasi oleh oleh batas yang dibuat oleh manusia kadang-kadang atau oleh sistem apapun juga lah ya. Karena penerimaan kepada apa yang Kristus lakukan, penerimaan kepada orang yang bahkan termarginalisasi ya, dipinggirkan, mereka yang nggak pernah dianggap, mereka yang berduka dan lain-lain ini menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya ya, yang menghadirkan kasih Kristus dan menjadi saksi kebangkitannya. Betul. Mhm. Ya. Semoga kita bertobat ya seperti Petrus yang dan kita belajar juga dari kesalahan Israel yang em, mestinya memahami dirinya sebagai sarana untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada bangsa lain, Mhm. tetapi dia justru mengklaim janji Tuhan itu sebagai sesuatu yang eksklusif baginya dan keselamatan itu hanya baginya. Dia lupa bahwa pemilihan Allah atas Abraham dan atas diri mereka sebagai umat Tuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan adalah sarana supaya kasih karunia Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Mhm. Ya. Mhm. Ya, semoga berita Paskah kali ini sungguh-sungguh menjadi berita perdamaian ya, seperti tadi menghadirkan Amin. rumah, rumah yang penuh dengan damai shalom itu bagi seluruh ciptaan. Oke, Betul. semoga teman-teman selamat bersiap untuk khotbah Paskah. Kami juga berdua mengucapkan selamat Paskah. Makasih. Tuhan sudah bangkit dan kiranya selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Bye.